Sebenarnya ini sebuah pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh UKM. Waktu pandemi, waktu krisis, itu waktunya kita ngerem atau ngegas sih? Oke, teman-teman, perkenalkan saya Nathan Santoso dari Rajutasa. Hari ini saya mau bagi yang saya kasih judul Cara Ngegas Tanpa Nge-Crash. Nah, sebelum kita lanjut, sebenarnya ini sebuah pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh UKM. Waktu pandemi, waktu krisis, itu waktunya kita ngerem atau ngegas sih? Waktunya kita ekspansi, waktunya kita berusaha maju, atau kita berdiam diri nunggu kondisi lebih baik? Nah, ini sebuah pertanyaan yang klasik yang seringkali kita dengar di UKM. Contohnya ya, kalau kita seringkali ketemu sama UKM, kok nggak marketing? Ya, saya masih baru mulai, jadi saya nggak punya budget marketing. Loh, kok nggak investasi di sini? Kok nggak manggil tim untuk seperti ini? Oh ya, saya baru mulai, saya jadi nggak. Nah, seringkali pada waktu kita ketemu UKM, itu pada waktu memulai justru nggak berani ngegas. Pada waktu pandemi, banyak sekali UMKM, teman-teman pengusaha, termasuk saya sendiri, nggak cuma teman-teman UMKM aja, yang kadang-kadang berpikir ini waktunya ngerem karena kondisinya sangat menakutkan. Nah, di poin hari ini semoga saya bisa meyakinkan teman-teman semua bahwa di saat seperti ini justru waktu terbaik untuk kita tuh ngegas. Asal ngegasnya tahu caranya dan dengan berhati-hati. Nah, coba dipikir, pada waktu kondisi berbahaya, pada waktu kondisi yang sangat uncertain, atau yang sering kita kenal dengan VUCA, ya, VUCA volatile, uncertain, jadi sangat bergoyang, sangat nggak stabil, sangat nggak pasti, lalu kompleks, banyak sekali faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, dan yang terakhir itu ambiguous, kita nggak tahu mau kemana. Di saat-saat seperti itu, justru banyak sekali orang yang ngerem, dan pada waktu orang banyak yang ngerem, itu sebenarnya saat yang terbaik kalau kita mau nyalip. Kenapa? Karena nggak peduli perusahaan besar, nggak peduli perusahaan kecil, semua di dalam posisi yang sama, mereka nggak tahu dunia ini mau dibawa kemana. Nah, di kondisi yang sangat tidak menentu, kalau kita melihat strategi yang paling baik adalah kita melihat strategi perang. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah pertempuran, kondisi itu sangat tidak menentu, sangat dinamik, dan memerlukan kita untuk sangat cepat dalam beradaptasi dan mengatasi kondisi yang ada. Nah, oleh karena itu hari ini saya mau membagikan sebuah strategi yang namanya OODA Loop. Nah, OODA Loop ini artinya apa? OODA Loop ini singkatan dari Observe, Orient, Decide, sama Act. OODA Loop yang paling pertama, yang seperti saya katakan tadi, adalah Observe. Dalam kondisi pandemi, dalam kondisi yang tidak menentu, yang paling pertama, yang paling penting adalah kita bisa mengobservasi kondisi kita. Observasi itu artinya apa? Observasi itu artinya kita mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Informasi yang kita dapatkan sifatnya harus tanggap. Artinya apa kalau tanggap itu? Dalam situasi seperti A, kita kumpulan informasi. Begitu berubah, kita cepat menanggapi perubahan itu, mengumpulkan informasi lagi. Oke. Yang kedua adalah cepat. Nggak bisa kita tuh berpikir research lama sekali untuk kita mengerti sebuah kondisi, nggak bisa. Karena kita nggak punya waktu itu, kita nggak punya privilege untuk itu. Jadi kalau kita mau mencari informasi, harus caranya cepat. Yang terakhir, akurat. Hanya karena dia cepat, nggak bisa ngawur. Otomatis kita harus tahu informasi-informasi itu yang akurat kita bisa dapatkan lewat mana. Oke. Nah, yang harus kita cari informasi tentang siapa. Dalam bisnis ada selalu 3 hal yang harus kita cari. Informasi tentang diri kita sendiri, artinya kondisi kita sekarang, kemampuan dan kelemahan dan kekuatan kita sekarang, kita taruh dalam konteks dunia informasi yang ada sekarang ini. Jadi diri kita, yang kedua adalah landscape dari bisnis kita, gimana sih pasarnya sekarang, bagaimana sih kondisi peraturan pemerintah sekarang, hal-hal eksternal yang ada di sekitar kita itu harus kita perhatikan. Yang ketiga adalah tentang pasar kita. Bagaimana pasar kita berperilaku. Kalau dulu mereka beli, itu apa sih yang mereka beli? Caranya mereka beli seperti apa? Nah, masalah observasi di UMKM
banyak sekali yang melihat kulitnya saja. Jadi kalau ditanya misalnya, customer di sini misalnya ada yang bisnis fashion ya, tadi contohnya itu si Lily bisnis fashion. Kalau bisnis fashion, customermu tuh gimana sih perilakunya? Nah, mereka akan bilang begini, oh perilakunya mereka biasanya datang ke toko, jalan, lihat, keliling, kalau ada yang suka diambil, beli ke kasir. Nah, pertanyaan ini benar apa salah? Loh ya benar, tapi masalahnya nggak komplit, masalahnya nggak detail. Nggak detailnya di mana? Pada waktu mereka masuk ke dalam sebuah toko, mereka samperin itu yang mana? Mana yang lebih penting? Lokasi peletakan hanger atau warnanya? Mana yang lebih penting? Penataan ukuran berdasarkan ukuran atau berdasarkan model? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Pada waktu orang datang, mereka ngapain? Mereka datang lihat cuman begini, diambil, dibawa ke kasir, atau gimana? Kalau kita lebih teliti mengumpulkan informasi, kita bisa melihat, oh diambil, diangkat, dilihat dari jauh dulu, dilihat dari dekat, sudah gitu dielus-elus. Lalu dipakai ke sini, dilihat dari samping, baru kalau suka dibawa ke kasir. Nah, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dengan cara yang tanggap, cepat, dan akurat. Semakin detail kita mengumpulkan informasi, semakin juga banyak hal yang dapat kita gali dari informasi yang kita dapatkan. Begitu kita mendapatkan informasi, otomatis yang kedua yang kita harus lakukan adalah orient. Orient itu artinya apa? Orientasi. Kita tahu kondisi sekitar kita, lalu kita harus mengorientasikan diri kita. Kita mau menghadap kemana sih? Apa sih yang harus kita lakukan? Ini semua harus kita lakukan dengan baik, supaya kita nggak bingung kita tuh mau ngapain. Oke? Nah, pada waktu kita mau mengorientasikan diri kita tuh apa yang harus kita lakukan? Mengorientasikan itu kita harus perlu mengerti esensi dari problem yang kita hadapi. Esensi problem yang kita hadapi itu apa? Kalau esensi problem yang kita hadapi kita bisa mengerti, maka kita bisa mencari pemecahan dengan baik. Banyak UMKM datang, kalau tanyai pandemi ini gimana bisnisnya hancur, kenapa? Ya karena pandemi. Ini menurut saya jawaban yang kurang komplit. Kita harus mengerti, pada waktu pandemi, ini bisa bisnisnya merosot, kenapa? Apakah karena manusianya nggak bisa datang, orang nggak mau beli barangnya, atau karena apa? Kalau manusianya nggak bisa datang, kita kan bisa ngirim barangnya. Kalau misalnya karena demand terhadap produknya ini yang nggak benar, kita lihat lagi, demand-nya nggak ada terhadap produk ini, kenapa? Karena barang ini nggak diperlukan, atau orang sudah beralih ke barang yang lain. Apakah barang ini sudah tidak digemari, ataukah orang sudah punya prioritas yang lain? Hal ini harus kita mengerti dengan baik, dan pada waktu itu kita bisa mengorientasikan diri kita dengan baik. Mengorientasikan diri butuh dua proses, yaitu analisis dan sintesis. Analisis artinya apa? Kita mengerti kondisi yang seperti saya katakan tadi, menganalisa segala kondisi, mengerti permasalahannya, dan sintesis itu, begitu kita ketemu permasalahannya, kita mencari sebuah pemecahan yang dapat mengcover semua permasalahan tersebut. Di dalam proses sintesis ini, seringkali kita harus belajar dari industri lain. Karena industri lain seringkali bisa memberikan kita sebuah insight atau sebuah ide ataukah sebuah langkah yang sebelumnya nggak pernah kita pikirkan. Contohnya kalau kita melihat ya di di rest area tuh idenya itu dari F1. Jadi mereka pikir jarak jauh berarti perlu ya tempat berhenti yang istirahat mobil sama orangnya. Yuk kita buat sesuatu, makanya dibikin rest area di highway. Nah, itu proses sintesis menggabungkan kebijaksanaan dan ilmu dari beberapa bidang yang berbeda untuk dimajukan. Kemudian setelah kita memiliki orientasi yang benar, terus terang kita harus mengambil keputusan. Dalam keputusan ini jangan sampai gagap, jangan sampai beo. Artinya apa? Jangan mengambil sebuah keputusan berdasarkan langkah-langkah yang sudah diambil oleh orang lain. Karena pada saat kita semua melakukan hal yang sama, maka tidak ada satu orang pun dari kita yang memiliki kelebihan. Bagaimana sih kita bisa mengambil keputusan? Oke, kalau kita mengambil keputusan, otomatis kita berpikir, kalau saya mengambil keputusan ini sekarang, efeknya terhadap saya apa? Efek terhadap saingan saya apa? Yang kedua, kalau saya mengambil keputusan ini, efeknya terhadap saya dan saingan saya dan produk saya dan pasar saya di masa yang akan datang itu apa? Yang ketiga, pada saat kita mengambil keputusan,
kita perlu mengambil keputusan yang dapat kita ambil sekarang juga. Karena di kondisi yang tidak pasti ini, butuh sekali kita bisa mengambil kecepatan dengan cepat. Dan kita harus mengerti bahwa apapun yang kita putuskan tidak ada yang 100% benar. Karena pada waktu kita melakukan hal yang terakhir, yaitu act, kita harus mengerti bahwa dalam setiap aksi kita selalu ada reaksi dan selalu ada konsekuensi. Jadi akhirnya pada waktu kita berjalan, pada waktu kita mengambil keputusan, terutama di dunia yang sangat tidak menentu ini, hal yang terbaik yang dapat kita pilih dan lakukan adalah sesuatu hal yang dapat memberikan kita posisi bisa bergerak selanjutnya. Artinya apa? Kalau zaman dulu orang berpikir rencana A, B, C, D, E, F, G untuk 5 tahun. Kalau hari ini kemungkinan kita susah sekali kalau ngomongkan 5 tahun. Karena kita tahun depan seperti apa tuh nggak ada bayangannya. Pandemi masih jalan apa enggak, kita juga nggak tahu. Apakah bulan depan ada varian baru yang lebih ngeri, kita juga nggak tahu. Jadi segala action kita harus pikirkan betul-betul bagaimana caranya langkah yang kita ambil selanjutnya itu memberikan kita sebuah kuda-kuda yang baik untuk bisa pivot sewaktu-waktu. Oke, selalu pikirkan pada waktu kita mengambil sebuah keputusan, pada waktu kita mengambil sebuah langkah, hal terburuknya apa? Kalau kita mencapai hal yang terburuk itu, contingency plan-nya apa? Caranya kita pivot seperti apa? Itu harus kita pikirkan selalu, dan selalu punya tempat untuk bisa pivot. Saya senang sekali dengan penawarannya tadi itu. Saya melihat yang tadi omongan antara Lili dan siapa itu tadi yang jual gudangnya itu menurut saya cerdas banget, karena tempat ini menurut saya satu hal yang sangat menarik dari properti yang ditawarkan itu kan sangat agile, bisa dipakai untuk apa aja, bisa produksi, bisa untuk gudang, bisa untuk apa, bisa untuk jualan, bisa untuk kantor, semuanya bisa dalam satu roof. Dan kesukaan saya apa? Dia bisa menggunakan vertical space, di mana vertical space ini sesuatu yang jarang sekali dipikirkan. Jadi menurut saya bisa belajar dari grup Tenrise ini bagaimana caranya memiliki sebuah strategi yang sangat agile di dunia yang sangat nggak menentu ini. Nah, kira-kira dari saya itu yang bisa saya bagikan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa saya jawab. Terima kasih Mas Amal, terima kasih.